Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Berita pertama, berpotensi dibantai timnas Indonesia di Piala AFF 2022, pelatih Filipina bilang seperti ini. Timnas Filipina bakal berpotensi kena bantai timnas Indonesia di laga terakhir babak penyisihan grup A Piala AFF. Meski demikian, Joseph Ferry selaku pelatih The Ascals menegaskan jika timnya tidak gentar. Untuk diketahui bentroknya antara timnas Indonesia versus Filipina bakal tersaji di Stadion Rizal Memorial Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia mendapatkan hasil seri cukup untuk melaju ke babak selanjutnya. Sementara timnas Filipina yang mendekam di urutan keempat klasemen sudah tidak mungkin untuk lolos ke fase berikutnya. Bermain di kandang sendiri, The Ascals tentu akan mengeluarkan kemampuan terbaik. Akan tetapi, mengingat kekuatan skuad Garuda, timnas Filipina tidak boleh ceroboh dan bisa saja menjadi lumbung gol layaknya Brunei Darussalam. Mengantisipasi hal itu, Ferry sudah memiliki formula khusus. Pelatih berusia 40 tahun itu mengatakan tidak takut tim besutannya diacak-acak timnas Indonesia. Bermain pada laga terakhir, Ferry menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di depan pendukung sendiri. Tentu saja besok laga sulit, tapi para pemain berkesempatan untuk berkembang untuk bermain melawan tim yang lebih baik. Itu yang membuat mereka akan memaksimalkan kemampuan. Kami harus solid, kompak bertahan, tak membuat kesalahan dan membuat mereka mendekat ke kotak penalti, kata Joseph Ferry. Kami tahu Indonesia bermain sangat direct. Mereka sering mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti, jadi kami harus mewaspadai. Kami harus memakai senjata kami. Ketika kami mendapatkan bola, kami dapat melakukan serangan balik atau berbalik menguasai bola. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Stop kritik lini depan timnas Indonesia, Sintayong bilang seperti ini. Pelatih timnas Indonesia Sintayong meminta media berhenti mengkritik lini depan anak asuhnya. Menurutnya itu tidak baik untuk perkembangan skuad Garuda. Hal itu disampaikan Sintayong dalam konferensi pers jelang laga Filipina versus Indonesia. Seperti yang diketahui, duel Filipina melawan Indonesia pada laga pamungkas akan digelar di Stadion Rizal Memorial. Dalam konferensi pers jelang laga Filipina, Sintayong minta persoalan finishing buruk di lini depan Garuda tidak dipertanyakan. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui sudah mendengar bahwa banyak yang membicarakan soal buruknya finishing di timnas Indonesia. Dia juga mengiyakan bahwa ada kans timnasnya bakal sulit membobol gawang Filipina. Namun dia tak mau soal itu terus dibahas karena dinilai tidak baik untuk timnas sendiri. Memang iya ada peluang kami tidak bisa cetak gol, namun menurut saya itu tidak baik juga dibicarakan terus-menerus soal peluang tidak baik. Memang buruknya penyelesaian akhir lini depan dari pemain timnas Indonesia menjadi sorotan belakangan ini. Bahkan akun media Inggris Star Football ikut berkicau, sampai-sampai membuat ciutan bahwa Indonesia adalah negara favorit kami saat ini. Namun itu adalah cuitan satir, merujuk pada sejumlah sisi negatif sepak bola tanah air. Troll Football bahkan mengunggah video bagaimana Hansa Muyama dan Witan Sulaiman menyia-nyiakan peluang 99% gol di depan gawang lawan. Meski demikian, Sintayong meyakini performa timnas Indonesia dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya terus membaik. Karena itu dia optimistis melawan Filipina. Penyelesaian akhir Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan bakal lebih bagus lagi. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Rumput sintetis jadi kartu as Filipina saat hadapi Indonesia. Pertandingan pamungkas grup A Piala AFF mempertemukan Filipina versus Indonesia di Stadion Rizal Memorial Stadium.
Pelatih timnas Filipina Joseph Ferry mengatakan rumput sintetis Rizal Memorial Stadium akan membuat timnas Indonesia kesulitan, sebab skuad asuhan Sintayong tak terbiasa dengan itu. Filipina menjadikan faktor itu sebagai sebuah keuntungan. Ferry mengatakan pantulan dan kecepatan bola di rumput sintetis sangatlah berbeda. Rumput artifisial ini akan sangat untuk Indonesia karena pantulan dan kecepatan bola menjadi tidak sama. Kami akan mengambil keuntungan dari situ, kata Ferry. Filipina menatap pertandingan ini tanpa ada beban karena mereka sudah dipastikan tidak akan lolos ke babak semifinal. Melakoni 3 laga, mereka kalah 2 kali dan sekali menang. Meski begitu, Ferry tak ingin anak asuhnya tak tampil semaksimal mungkin. Dia ingin bisa mendapatkan hasil baik dalam pertandingan ini sebagai penghapus kekecewaan supporter. Meski begitu, Ferry tak ingin anak asuhnya tak tampil semaksimal mungkin. Dia ingin bisa mendapatkan hasil yang baik. Apalagi ini adalah pertandingan kandang mereka dan terakhir di Piala AFF. Jangan malah menambah rasa kecewa bagi mereka yang telah memberikan dukungan. Terkait dengan absennya Jordi Amat, bagi Ferry itu bukanlah keuntungan yang bagus bagi anak asuhnya. Karena dalam skuad Indonesia ada pemain lain yang tak kalah bagus dari pemain naturalisasi tersebut. Indonesia sementara ini ada di urutan kedua klasemen grup A. Mereka mengantongi 7 poin sama dengan Thailand yang ada di puncak, namun selisih gol skuad Garuda kalah. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Iwan Bule disebut telah membuat timnas Indonesia jadi lebih baik. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan dinilai mampu membuat timnas Indonesia berkembang ke arah yang lebih baik. Pernyataan ini diungkapkan oleh Indra Safri. Sebagai informasi, Indra Safri merupakan Direktur Teknik PSSI. Apa yang dikatakan Indra Safri tersebut bukannya tanpa alasan. Pria yang akrab juga pernah menjabat sebagai pelatih timnas U19 Indonesia, menilai bila Muhammad Irawan mampu membuat timnas Indonesia lebih baik dari sebelumnya karena selalu memberikan dukungan penuh. Beberapa contoh dukungan yang diberikan Muhammad Irawan yaitu tak pelit dalam memenuhi keinginan TC timnas di luar negeri. Seperti yang diketahui, hal tersebut membutuhkan uang yang tidak sedikit. Contoh terakhir yaitu dengan menyewa pesawat charter khusus untuk timnas Indonesia yang berlaga di Piala AFF. Menurut Indra Safri, apa yang dilakukan pria yang sering disapa Iwan Bule itu telah membuat pemain timnas Indonesia merasa nyaman. Jika begitu, pemain jadi nyaman. Program-program pelatih bisa berjalan tepat waktu. Untuk pesawat charter, selama 11 tahun menangani timnas, baru kali ini saya menaikinya. Terlepas dari semuanya, nama Muhammad Irawan rupanya juga sering kali melakukan tindakan kontroversi. Menolak mundur usai tragedi Kanjuruhan mungkin menjadi yang paling disorot masyarakat pencinta sepak bola tanah air. Lalu bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silakan tulis di kolom komentar.